Hai semuanya, selamat datang di Travelip Channel. Pada tanggal 23 sampai 30 April 2025, Kota Malang mengadakan Festival Jajanan Pasar, merayakan rasa, membangun cerita, menyatu dalam tradisi. Festival Jajanan Pasar ini digelar serentak di 4 pasar tradisional di Kota Malang. Yang pertama diadakan di Pasar Klojen, yang kedua di Pasar Oro-Orodowo, yang ketiga di Pasar Sawojajar, dan yang keempat di Pasar Tawangmangu. Festival Jajanan Pasar ini diadakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI di Malang, berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, serta Perbankan di Malang. Festival Jajanan Pasar dibuka oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Haji Wahyu Hidayat MM, bersama Wakil Wali Kota Malang Ali Muttohirin, Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani, Sirah Duhita, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Febrina di Pasar Klojen Rabu 23 April 2025. Dikutip dari bacamalang.com, Wali Kota Wahyu Hidayat mengungkapkan, Festival Jajanan Pasar ini merupakan bentuk dukungan promosi kuliner Kota Malang yang banyak dijalankan pelaku UMKM. Event ini juga menjadi salah satu kegiatan Road to Karya Kreatif Indonesia atau KKI tahun 2025 di wilayah Malang, ujar Wahyu. Festival Jajanan Pasar ini mengambil tema merayakan rasa, membangun cerita, menyatu dalam tradisi, dengan alasan jajanan pasar mewakili identitas Kota Malang dan telah ada secara turun-menurun seiring dengan bertambahnya usia Kota Malang. Sementara Kepala Perwakilan BI Malang Febrina menyampaikan, selain mempromosikan kuliner tradisional di Kota Malang, kegiatan ini juga bertujuan untuk melestarikan kuliner tradisional di tengah hegemoni produk kuliner modern yang semakin beragam, serta dukungan nyata terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau GBBI. Kami lanjutkan dengan pengalaman pembayaran non-tunai Kris Experience di tenan-tenan yang ada di Pasar Klojen, karena pembukaan Festival Jajanan Pasar juga disertai dengan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah, edukasi halal lifestyle, dan kampanye pembayaran non-tunai oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, paparnya. Adapun UMKM yang ikut berpartisipasi dalam Festival Jajanan Pasar di Pasar Klojen antara lain adalah Warung Mie Cendana, Kedai Eng Ing Eng yang menjual spesialisasi mie ala Beijing, ada nasi gudeg, nasi pecel, pempek, dan tekwan, kafe-kafe yang berada di dalam Pasar Klojen, aneka jajanan pasar yang sebelumnya memang sudah ada di dalam Pasar Klojen, aneka wonton, nasi mandi, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat di dalam video bahwasanya masyarakat sangat antusias untuk menyambut Festival Jajanan Pasar ini. Hampir setiap stand-stand makanan dikerumuni oleh pembeli, bahkan ada yang sampai antri-antri, bahkan ada yang sampai membuat nomor antrian. Hal ini bertujuan agar para pembeli tidak menumpuk di depan stand-stand penjual kuliner. Dan ini adalah suasana Festival Jajanan Kuliner yang ada di Pasar Klojen, Malang. Pengunjung dari Festival Jajanan Pasar di Pasar Klojen ini dari berbagai macam usia, dari anak-anak, remaja, bahkan orang tua, semuanya antusias untuk menikmati Festival Jajanan Pasar ini. Sementara itu, Kepala Diskopindah Kota Malang, Sri Eko Yuliadi, mengatakan festival ini bertujuan mengangkat kembali popularitas kuliner tradisional yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan pasar rakyat. Sebenarnya, jajan pasar itu sudah eksis di pasar-pasar tradisional. Melalui festival ini, kita buat lebih meriah, lebih viral, supaya makin dikenal masyarakat, ujarnya pada Jumat 25 April 2025. Sebanyak 111 pedagang jajan pasar turut meramaikan festival ini. Mereka merupakan pedagang yang memang sudah biasa berjualan di 4 pasar tersebut, bukan pedagang baru. Mereka memang ada di sini. Kita hanya kemas lebih menarik dan terkoordinasi, jelasnya. Menanggapi harga jajanan yang dinilai tidak semurah biasanya,
Eko menjelaskan bahwa kualitas dan rasa juga menentukan harga. Jajan pasar itu tetap murah, tapi kalau bahan dan rasanya ditingkatkan, ya wajar kalau harganya ikut naik. Misalnya, biasanya pakai 3 telur, sekarang 5. Rasanya pasti beda, katanya. Eko berharap festival ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal. Kalau jajanan pasar makin dikenal, pasti akan berdampak ke ekonomi masyarakat juga. Yang penting masyarakat tahu bahwa jajanan khas kita banyak dan layak untuk terus dilestarikan, tutupnya. Dikutip dari Jawa Pos Radar Malang, melalui festival jajanan pasar tersebut, Pemkot Malang ingin menunjukkan bahwa pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat jual beli bahan kebutuhan pokok, tetapi juga bisa dimanfaatkan menjadi kawasan wisata kuliner ataupun tempat nongkrong. Karena itu, festival jajanan pasar juga menarget segmen kalangan anak muda. Kalau dulu orang beranggapan datang ke pasar itu kumuh dan bau, ini yang sedang diubah. Dengan festival jajanan pasar, diharapkan lebih banyak pengunjung yang datang ke pasar tradisional, tuturnya. Hal ini sudah dibuktikan dengan kondisi pasar Klojen yang dulu kumuh dan kotor, sekarang memang telah berbeda jauh, menjadi lebih bersih dan nyaman. Saat ini banyak pelaku usaha golongan muda yang menempati pasar-pasar tersebut. Mereka berjualan aneka olahan makanan seperti mie dengan cita rasa khas, kopi, bakso goreng, dan juga masih banyak jajanan pasar jadul. Selain membeli aneka makanan kekinian, diharapkan para generasi muda yang mengunjungi pasar-pasar tradisional tersebut juga menyempatkan untuk menikmati atau mencoba aneka makanan tradisional. Selain pasar rakyat Klojen yang sudah berubah menjadi lebih bersih dan nyaman, pasar Oro-Oro Dowo Klojen sekarang juga sudah berubah lebih bersih dan nyaman. Gula merah aja. Di pasar ini, terutama di hari-hari libur atau di hari Sabtu dan Minggu, seringkali kita menjumpai rombongan anak muda yang kulineran di sini. Seringkali kita juga melihat mereka membeli makanan tradisional tersebut. Jadi, bisa kita simpulkan bahwasanya di tengah gempuran makanan-makanan kekinian, banyak generasi muda yang masih menggemari atau menyukai jajanan tradisional. Dan hal ini tentunya harus menjadi catatan penting bagi pelaku usaha UMKM terutama di bidang kuliner, dan terutama juga bagi mereka yang menjual aneka jajanan tradisional untuk selalu memperhatikan cita rasa dan kualitas makanan yang mereka jual. Dengan demikian, aneka macam jajanan tradisional tersebut tidak akan ditinggalkan oleh penggemarnya, terutama dari kalangan muda. Nah, untuk jajanan pasar yang bisa kita temukan di pasar Oro-Oro Dowo ini, antara lain adalah kue lumpur kentang bolak-balik, kue lumpur labu, bakso goreng ayam, onde-onde, klepon, pisang goreng. Aneka jajanan pasar juga tersedia di sini seperti lopis, grontol, gatot, dan lain sebagainya ada di pasar Oro-Oro Dowo ini. Dan ini adalah stand khusus yang menjual berbagai macam jajanan pasar. Terlihat sangat menarik dan menggugah selera, kan? Aneka jajanan pasar yang dijual di sini memiliki cita rasa dan kualitas yang sudah bagus. Jadi harganya pun memang sedikit mahal jika dibandingkan dengan pasar-pasar yang lainnya. Meskipun keempat pasar yang telah disebutkan tadi sedang mengikuti festival jajanan pasar, namun pasar-pasar tersebut masih beroperasi seperti biasanya. Jadi, para pengunjung yang ingin berbelanja masih bisa melakukan kegiatan berbelanja kebutuhan dapur di pasar-pasar tersebut seperti biasa. Namun, keadaan pasar memang sedikit lebih ramai jika dibandingkan dengan kondisi biasanya, karena banyak sekali masyarakat yang antusias untuk ikut merayakan festival jajanan pasar ini. Jadi, bagi teman-teman semua yang sedang berada di wilayah Kota Malang, jangan lupa untuk ikut memeriahkan acara festival jajanan pasar ini. Kita bisa menemukan berbagai macam jajanan pasar di 4 pasar yang telah disebutkan tadi. Dengan memeriahkan acara festival jajanan pasar ini, kita juga pasti sudah ikut serta melestarikan berbagai macam jajanan pasar yang sudah ada. Demikian video tentang festival jajanan pasar yang sedang berlangsung di Kota Malang pada tanggal 23 April sampai tanggal 30 April 2025.
Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah informasi buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share videonya. Terima kasih.